Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai infrastruktur teknologi informasi. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Christina Silalahi, lalu ada Muhammad Alvin, dan ada Ivana Melita Manulang. Dalam materi ini kami akan membahas yang pertama ada definisi infrastruktur TI, kedua ada evolusi infrastruktur TI, yang ketiga ada komponen infrastruktur TI, lalu ada tren platform, yang kelima ada isu-isu manajerial terkait infrastruktur TI. Yang pertama ada pengertian infrastruktur TI. Infrastruktur TI adalah serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Juga merupakan sekumpulan layanan firewide atau mencakup seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh pihak manajemen dan terdiri atas kapabilitas manusia dan kapabilitas teknis. Lalu selanjutnya ada evolusi infrastruktur TI. Ada 5 tahap evolusi. Yang pertama pada tahun 1930 sampai 1950, yaitu evolusi mesin akuntansi elektronik. Pada era ini, komputasi bisnis menggunakan mesin khusus yang dapat menyortir kartu komputer, menghitung total, dan mencetak laporan. Lalu pengolah tugas-tugas akuntansi yang efisien, tetapi ukurannya besar dan tidak praktis. Lalu tidak ada programmer, operator mesin masih manusia. Lalu yang kedua ada pada tahun 1959 sampai sekarang, ada era mainframe dan komputer mini. Pada era mainframe, komputasi sangat berpusat di bawah kendali programmer dan operator sistem. Komputer mainframe dapat terhubung dengan ribuan terminal secara jarak jauh. Di awal tahun 1950-an diperkenalkannya komputer UNIVAC dan IBM 700. 18 pengertian dan ruang lingkup infrastruktur teknologi informasi. Tahun 1959 diperkenalkan IBM 1410 dan mesin transistor dan penggunaan mainframe. Lalu tahun 1965 IBM 360 merupakan komputer mainframe komersil yang berdiri sendiri. Seri 360 menyediakan time sharing, multitasking, dan memori virtual. Lalu mini komputer DEC menawarkan mesin tangguh dengan harga di bawah komputer mainframe. Lalu selanjutnya pada tahun 1981 sampai sekarang ada era personal komputer atau PC. PC IBM pada tahun 1981 mulai dianggap sebagai permulaan dari era PC karena mesin ini adalah mesin pertama yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Pada awalnya menggunakan sistem operasi DOS, berikutnya sistem operasi Microsoft Windows, dan berkembang menjadi komputer Wintel PC atau SO Windows dengan mikroprosesor Intel. Lalu pada tahun 1983 sampai sekarang ada era klien atau server. Pada komputasi klien atau server, desktop atau laptop dihubungkan ke jaringan komputer server yang tangguh yang menyediakan kapasitas dan layanan bagi komputer klien. Klien adalah titik masuk bagi pengguna, sementara server biasanya memproses dan menyimpan data bersama, menyajikan halaman web, atau mengelola aktivitas jaringan. Selanjutnya, dari evolusi infrastruktur TI, mulai tahun 1992 sampai sekarang, komputasi internet. Seiring berkembangnya internet menjadi lingkungan komunikasi yang terpercaya setelah tahun 1995, banyak perusahaan mulai serius menggunakan standar jaringan TCP/IP. Infrastruktur ini berhasil menghubungkan berbagai peranti keras komputer, termasuk mainframe, server, PC, telepon seluler, dan perangkat genggam lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen infrastruktur TI. Komponen dalam infrastruktur TI dibagi menjadi 7. Platform perangkat keras komputer yang pertama, meliputi PC desktop, netbook, laptop, komputer server.
Kedua, pasar server pada umumnya sebagian besar menggunakan prosesor Intel ataupun AMD. Ketiga, pasar hardware komputer didominasi IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystems. Dan tiga, produsen chip Intel, AMD, IBM. Selanjutnya, Intel disetujui sebagai standar prosesor. Dan yang terakhir, mainframe tetap diproduksi oleh IBM yang diperuntukkan server korporasi. Yang kedua ada dari platform sistem operasi. Pertama, MIS Windows menguasai 35% pasar sistem operasi server. Kedua, sistem operasi Unix dan Linux menguasai pasar sistem operasi 65%. Ketiga, sebanyak 90% komputer klien menggunakan sistem operasi Windows. Sistem operasi Chrome menyediakan sistem operasi yang ringkas bagi pengguna netbook dalam menjalankan cloud computing. Selanjutnya, Android merupakan sistem operasi mobile. Dan yang terakhir, sistem operasi iPhone, iPad, iPod memiliki fitur multitouch. Yang ketiga dari komponen infrastruktur TI yaitu aplikasi perangkat lunak perusahaan. Pertama, penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Kedua, termasuk kategori perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadi penghubung antar sistem aplikasi perusahaan. Selanjutnya ada dari jaringan atau telekomunikasi. Pertama, Windows, Linux, dan Unix umumnya digunakan sebagai sistem operasi LAN. Sebagian besar jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP sebagai standar. Dan yang terakhir, perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi yaitu AT&T serta Verizon. Masih dari komponen infrastruktur TI, selanjutnya ada konsultan dan pengintegrasi sistem. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman untuk mengelola seluruh infrastruktur TI. Perusahaan yang menyediakan keahlian di bidang ini ada Accenture, IBM, Global Service, HP, Infosys, dan Wipro Technologies. Selanjutnya ada dari pengelolaan dan penyimpanan data. Pemimpin software database IBM, Oracle, Microsoft, Sybase. Kedua, pasar perangkat penyimpanan data didominasi oleh EMC Corporation. Dan yang terakhir, hard disk PC didominasi oleh Seagate dan Western Digital. Yang terakhir, dari komponen infrastruktur TI yaitu platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur, jaringan, serta platform hardware dan software. Yang kedua, pasar server perangkat lunak internet semakin terfokus pada IBM, Dell, dan Sun, serta HP. Tren platform perangkat keras yaitu dibagi 7. Yang pertama, platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, senior eksekutif di General Motors menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, matriks produksi, serta status manajemen. 2. Komputasi grid. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berbeda pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Penyebab digunakannya komputasi jaringan biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kecepatan komputasi, serta kegesitan. Tiga, virtualisasi. Virtualisasi adalah proses menyajikan suatu set sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data, sehingga mereka semua dapat diakses di cara-cara yang tidak dibatasi oleh
konfigurasi fisik atau lokasi geografis. 4. Cloud computing. Komputasi awan, Institut Standar dan Teknologi mendefinisikan komputasi awan sebagai memiliki karakteristik penting berikut. On-demand service, akses jaringan ubiquitous, lokasi independen pooling sumber daya, elastisitas cepat, layanan terukur. 5. Green computing. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan dalam komputerasi kita? Green computing mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server, beserta perangkat bawahannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan dan telekomunikasi lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. 6. Kinerja tinggi atau power saving processor. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah menggunakan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. 7. Autonom computing. Komputasi otonom adalah upaya industri lebar untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi sendiri, mengoptimalkan dan lagu sendiri, menyembuhkan diri sendiri bila rusak, dan melindungi diri dari penyusup luar dan penghancuran diri. Anda dapat melihat sekitar beberapa kemampuan ini dalam sistem desktop. Jadi, dia bekerja sendiri secara langsung untuk mendeteksi segala tren platform perangkat lunak, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, Linux dan open source software. Perangkat lunak open source adalah perangkat yang diproduksi oleh komunitas programmer gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Software ini didasarkan pada sistem operasi Linux dan atau Unix. 2. Java dan Ajax. Java adalah sistem operasi independen prosesor independen object-oriented bahasa pemrogram yang telah menjadi termuka interaktif lingkungan untuk web. Ajax Asynchronous JavaScript dan XML adalah teknik pengembangan web lain untuk menciptakan interaktif aplikasi web yang mencegah semua ketidaknyamanan ini. 3. Layanan web dan arsitektur berorientasi. Layanan web merujuk kepada sekumpulan komponen perangkat lunak longgar ditambah yang pertukaran informasi dengan masing-masing menggunakan standar komunikasi web universal dan bahasa. Yang terakhir, software outsourcing dan layanan cloud. Saat ini banyak perusahaan bisnis terus beroperasi sistem warisan yang terus memenuhi kebutuhan bisnis, dan itu akan menjadi sangat mahal untuk mengganti, tapi mereka akan membeli atau menyewa sebagian besar aplikasi perangkat lunak mereka baru dan eksternal sumber. Isu manajemen berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Seiring pertumbuhnya suatu perusahaan, seringkali mereka melampaui infrastruktur yang dimilikinya. Ketika perusahaan merosot, mereka mulai terbebani dengan infrastruktur yang telah mereka beli pada masa jayanya. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, ataupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan.
Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur, serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint dari presentasi kami. Sekian materi presentasi dari kami, sekiranya bisa bermanfaat. Terima kasih.